Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkur Channel. Jadi, pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan melihat bagaimana persiapan pasukan timnas Indonesia bagi menghadapi kualifikasi Piala Dunia untuk putaran ketiga ini. Timnas Indonesia telah berusaha mencari pelatih khusus ya untuk striker timnas Indonesia, dan melihat daripada respon pelatih baru ini yang mana khusus untuk striker timnas Indonesia, begitu teruja ya melihat bagaimana aura sepak bola yang berlaku di Indonesia. Satu kejutan yang telah berlaku pada dirinya bila melihat begitu fanatiknya Ultras Garuda ataupun fans timnas Indonesia ini. Nah, bayangkan sejak guys di Indonesia nih, sejak saya mereaksi ini baru saya tahu Indonesia merupakan salah satu negara yang sepak bolanya begitu menjadi satu sukan yang sangat digemari. Hampir 80% daripada jumlah penduduk Indonesia ini adalah penggemar sepak bola. Pantas saja Pak Erick Thohir sehingga mewujudkan ataupun membina training center untuk pemain-pemain timnas Indonesia ni. Dan apabila melihat ya bagaimana perubahan demi perubahan ke arah yang lebih baik dari segi momentum pasukan timnas Indonesia, di sini saya dapat lihat ya bahawa kunci utama itu adalah daripada manajemen. Jadi di Indonesia ni, sejak Pak Erick Thohir gabung dengan timnas Indonesia, disitulah bermula perubahan yang lebih baik ya. Sebelum ini sebenarnya ada juga perubahan, tetapi yang sangat jelas hari ini apabila Pak Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI, di situ perubahan dari segi ranking, dari segi disiplin, dari segi pencapaian timnas Indonesia telah berubah sangat ketara. Dan Indonesia satu-satunya yang telah sukses ke putaran ketiga ya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, jadi di sini kita tengok bagaimana respon dan juga kesan Yom Kin Hun ya, iaitu salah seorang pelatih khusus untuk striker Indonesia apabila melihat bagaimana permainan nonton Liga 1 di Indonesia. Jadi guys, ini satu kabar yang baik ya untuk timnas Indonesia apabila mempunyai seorang pelatih khusus untuk melatih pada striker timnas Indonesia ni. Jadi ini merupakan satu usaha bagi menghadapi putaran ketiga yang ramai mengharapkan agar timnas Indonesia pada putaran ketiga ini dapat melakukan yang terbaik. Dan juga harapan kita di ASEAN ni keseluruhan memberi dukungan yang penuh terhadap perjuangan pasukan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi apapun guys, langsung kita saksikan dalam video ini. Hun merasa nggak habis pikir tentang beratnya perjuangan Sinteyong yang membentuk timnas Indonesia sampai di titik yang sekarang ini dengan kualitas liga yang seperti ini. Dan gak heran juga kalau Liga 1 sekarang masih ada di urutan 6 ASEAN dan 28 Asia. Nah, bagi Yom Kin Hun, berdasarkan apa yang ia lihat, tensi di Liga 1 memang tinggi. Akan tetapi, soal basic masih banyak yang salah, terutama dari para pemain lokal yang ada. Yap, masalah passing memang menjadi hal utama yang ada. Dan ia mengerti mengapa Coach Shin waktu pertama kali datang melatih Indonesia merasa cukup kaget dengan kondisi pemain timnas Indonesia ketika itu. Walaupun di satu sisi Yom Kin Hun juga memuji kalau soal intensitas dan game plan secara umum ini sudah lumayan. Hanya saja ya tadi, jika tolak ukurnya adalah Liga Korea, ya sudah pasti sangat jauh. Terutama yaitu tadi soal kualitas passing. Dia dapat melihat ya. Tapi itulah sejak Coach Sinteyong mengasuh timnas Indonesia, banyak perubahan telah berlaku dari segi cara pemain-pemain timnas Indonesia bermain. Tapi beruntunglah ada pelatih khusus untuk striker. Yap, apa yang dirasakan oleh Yom Kin Hun sejatinya sama persis dengan apa yang dirasakan oleh Raja Nainggolan ketika menjalani musim perdana di Liga Indonesia. Dan yang paling epic adalah ketika laga Bayangkara melawan PSS Sleman. Yap, sepanjang laga berulang kali Nainggolan dibuat jengkel oleh rekan-rekannya, terutama soal urusan passing. Dan bukan rahasia lagi kalau pemain-pemain Liga 1 kualitas passingnya masih gitu-gitu aja. Sehingga itu berulang kali membuat ex punggawa AS Roma tersebut frustasi.
Yang paling kentara adalah soal Nainggolan menendang bola jauh keluar karena umpan Fatur Rahman sama sekali nggak akurat. Dan gak cuma sekali itu aja, tapi ada beberapa momen di mana Nainggolan sampai dibuat gak habis pikir oleh kualitas rekan-rekannya yang seolah nggak bisa menguasai teknik dasar macam passing dan kontrol dengan baik. Sehingga ia tampak berbicara dengan Coach Mario Gomez dan seorang staf soal ini gimana sih, bisa main nggak? Kira-kira gitu kali ya. Di sisi lain, perihal kualitas Liga Indonesia sendiri sejatinya emang udah pernah disampaikan oleh Sinteyong secara gamblang, di mana Coach Shin beneran melayangkan kritik habis-habisan terkait level Liga 1 yang masih tertinggal, sehingga untuk bersaing di level Asia itu masih menjadi hal yang sulit. Menurut saya, untuk mengembangkan sepak bola Indonesia harus dimulai dari liga yang kuat. Kalau liga lemah, menerapkan standarisasi yang terbaik di timnas Indonesia tidak akan berhasil. Performa liga dan tempo permainannya harus ditingkatkan. Saya menonton pertandingan Liga 1 dan Liga 2. Memang banyak kekurangannya, seperti porsi latihan dan porsi latihan fisiknya kurang. Untuk membuat liga yang kuat, fisik harus kuat dan tempo pertandingan harus lebih cepat. Apalagi timnas Indonesia main internasional, maka harus mengikuti tempo pertandingan internasional. Tempo itu yang sulit diikuti pemain-pemain timnas Indonesia. Ucap Coach Shin dilansir dari Detik Sport. Lebih lanjut, Coach Shin juga mengkritik soal mindset pemain Indonesia yang lebih fokus ke hal-hal non-teknis, macam wasitnya misalnya, ketimbang permainan secara keseluruhan. Sehingga itulah yang membuat Indonesia mudah sekali kena kartu merah saat laga internasional. Pemain Indonesia harusnya fokus ke pertandingan. Cuma kenyataannya mereka terlalu sensitif dengan keputusan wasit, selalu protes dan seharusnya lebih tegas untuk memberikan kartu kuning dan merah. Dengan begitu, Liga akan memiliki waktu bermain yang lebih lama. Pemain Indonesia kalau protes seperti ini di luar negeri, pasti kartu merah. Di luar negeri, tidak bisa protes seperti itu. Tetapi kalau di Indonesia, sekali wasit tiup peluit, pemain langsung datang, kumpul untuk protes. Mereka sudah seperti wasit semua, tidak masuk akal. Dia mau membentuk ya mental pemain-pemain timnas Indonesia, pemain-pemain timnas Indonesia. Ya, melihat segala hal yang ada, wajar jika sampai sekarang Liga Thailand adalah liga yang masih dianggap terbaik di kawasan ASEAN. Sehingga wajar kalau dominasi Thailand dalam Piala AFF tak terlepas dari kompetitifnya Thai League atau Liga Thailand yang dianggapnya sebagai yang terbaik di kawasan Asia Tenggara. Nah, menurut Coach Shin sendiri, Thai League memiliki penjadwalan yang tersusun rapi sehingga memungkinkan klub-klubnya untuk berkompetisi di Liga Champions Asia secara reguler. Pada akhirnya telah berhasil menjadi latar belakang kesuksesan mereka di kancah internasional. Itulah yang tidak dipunyai Liga 1 yang bahkan tim-timnya masih sangat sulit bersaing di AFC Cup, itu pun zona ASEAN. Meskipun begitu, bersama Erick Thohir, pelan-pelan pembenahan Liga Indonesia udah mulai ditata rapi. Yang paling utama jelas adalah soal jadwal pertandingan, peraturan, dan lain-lain. Intinya, segala sikap kritis, baik itu Nainggolan, Coach Shin, atau mungkin Yom Ki-hun itu sendiri, tidak hanya mencerminkan keinginan untuk keberhasilan timnas Indonesia, tetapi juga sebagai panggilan untuk perbaikan dalam sepak bola domestik. Karena bila itu dilakukan, maka imbasnya bisa membentuk timnas yang tangguh dan memberikan harapan baru bagi pencapaian gemilang skuad Garuda di level internasional. Sebab ya tadi, kalau Liga 1 masih gitu-gitu aja, ya jangan salahkan Coach Shin kalau nantinya timnas Indonesia akan full diisi oleh pemain diaspora ataupun abroad. Karena sehingga kalau Coach Shin atau pelatih timnas di masa depan nantinya, semisal Coach Shin pensiun dan sebagainya, kita nggak akan kerepotan lagi mencari pemain berkualitas di timnas Indonesia, kan gitu. Oh, betul lah. Bagaimana mereka mendidik ya, ataupun mengasuh pemain-pemain timnas Indonesia ini sehingga mendatangkan ataupun menghadirkan pelatih khusus untuk striker timnas Indonesia. Jadi bila melihat, saya dapat gambaran ya bagaimana situasi sepak bola di Indonesia sebelum ini. Dan apabila Pak Erick Thohir gabung dengan timnas Indonesia, disitulah saya lihat perubahan demi perubahan telah berlaku sejak zaman Pak Erick Thohir. Yang pertama sekali dari segi Pak Erick Thohir mengasah ya mental pemain-pemain timnas Indonesia dengan mengundang tim nomor 1 di FIFA, yaitu Argentina ketika itu. Nah, itu di awal permulaan Pak Erick Thohir ketika gabung dengan timnas Indonesia. Seterusnya yang saya lihat juga bagaimana didikan Pak Erick Thohir membentuk dan perubahan telah berlaku apabila dari segi penyeliaan ataupun manajemen PSSI itu terkena pada orang yang tepat ya, yaitu Pak Erick Thohir yang sangat berpengalaman, yang mempunyai cukup luas dia punya network dalam sepak bola. Serta apa yang saya lihat dari segi hubungan Indonesia dan FIFA itu cukup baik dan juga cukup rapat. Dan ini membolehkan timnas Indonesia dapat lebih bekerja sama
dengan FIFA untuk menjadi seperti contohnya tuan rumah untuk Piala Dunia. Jadi dari situlah pemain-pemain timnas Indonesia ini dapat melihat bagaimana keseriusan Pak Erick Thohir ingin memajukan sepak bola Indonesia, bukan sekadar hanya permainan, tetapi dari segi kualitas permainan yang dimiliki oleh pemain-pemain timnas Indonesia ini. Nah, jadi bila melihat berkaitan dengan pelatih yang hadir untuk timnas Indonesia ini, saya lihat ya, sejak Pak Erick Thohir masuk dalam PSSI, dari segi perubahan ranking telah berubah. Dari segi disiplin, pemain-pemain timnas Indonesia telah berubah ke arah yang lebih profesional dan tidak mudah termakan emosi ketika berlaga. Mereka dapat mengawal emosi mereka daripada pihak lawan. Dan apabila menentang Argentina sebelum ini, di situ pun kita dapat lihat ya bagaimana timnas Indonesia dapat mengawal emosi mereka, dan hasilnya sekarang nih label senior telah melepasi putaran ketiga, dan untuk junior pula U19 baru-baru ini telah menjadi juara di Piala AFF untuk tahun 2024. Juara guys. Jadi ini satu perubahan yang sangat besar yang telah berlaku di era Pak Erick Thohir. Dan satu perkara yang menarik, saya lihat ya kemarin Pak Erick Thohir ketika berkunjung ke IKN, dia melihat suasana training center yang baru dibina di Kalimantan, dan inilah yang akan digunakan untuk membentuk pemain-pemain timnas Indonesia untuk masa hadapan. Jadi kalau pelatih Yom Kin Hun ini sudah datang ke Indonesia, saya yakin dan juga percaya bahwa seperti mana apa yang Coach Sintayong lakukan di Indonesia, dia juga seperti itu. Sebab sejak Coach Sintayong datang ke Indonesia, banyak perubahan guys telah berlaku. Malah diperpanjangkan lagi kontraknya. Tapi berbeda pula dengan Malaysia. Pelatih Malaysia meletak jawatan. Lepas tu kalau di Indonesia, pelatihnya ditambah kontrak. Jadi kesimpulannya di mana puncanya? Kalau saya lihat bermulanya daripada manajemen itu. Jadi kalau manajemen itu bagus, maka baguslah keseluruhannya. Jadi di Indonesia ni sejak Pak Erick Thohir hadir ataupun ada dalam PSSI, banyak telah merubah suasana sepak bola di Indonesia semakin membaik ya. Dan ini harus dicontohi oleh tim-tim yang ada di ASEAN ini, bagaimana Pak Erick Thohir melakukan hal itu. Sebab bila melihat pemain-pemain timnas Indonesia sekarang ni, banyak pemain-pemain keturunan. Jadi kesannya apabila banyak pemain keturunan dalam timnas Indonesia, di situ dari segi persaingan antara pemain lokal dan juga keturunan ini akan berlaku di situ. Secara tidak langsung dari segi perubahan sikap dan juga budaya bersaing itu ada. Pasti akan mereka mahu tunjukkan yang terbaik oleh pemain-pemain lokal ini seiring dengan pemain-pemain diaspora yang telah gabung dengan timnas Indonesia. Jadi melihat perkembangan sepak bola di Indonesia ini memang cukup baik ya, dan telah ternyata apabila Pak Erick Thohir menerjemahkan idenya pada timnas Indonesia, hari ini timnas Indonesia semakin menjadi perbualan publik, semakin menjadi perhatian, dan juga Indonesia satu-satunya telah lolos ke putaran ketiga di ASEAN ini guys pada musim ini. Dia sejak yang telah berjaya pada putaran yang ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi bagi menghadapi putaran ketiga ini, dihadirkan pula striker khusus untuk timnas Indonesia bagi memperkuatkan lagi timnya. Jadi inilah yang saya lihat keunikan dan juga kelebihan yang ada di Indonesia ni, apabila mempunyai seorang pemimpin yang betul-betul menjiwai sepak bola dan ahli dalam sepak bola. Tidak lain tidak bukan adalah Pak Erick Thohir. Jadi guys, apapun semoga timnas Indonesia dengan kebangkitannya dapat membuka minda, dapat membuka mata, dan juga dapat memberi inspirasi kepada tim-tim yang ada di sekitar ASEAN ini. So, apapun itu saja untuk kali ini. Semoga perjuangan timnas Indonesia untuk putaran ketiga ini semoga sukses dan lakukan yang terbaik. Jadi, kami di Malaysia turut memberi dukungan ya
semoga Indonesia turut melakukan yang terbaik, dan kami juga akan datang ya pada siri perlawanan ketika Indonesia menentang Australia. Jika tidak ada halangan, kami ada di stadion untuk menyaksikan perlawanan tersebut dan juga memberi dukungan terhadap pasukan timnas Indonesia. Jadi guys, pada kalian yang menonton ini, yang ada nanti di sana, kita nonton bareng. Oke? Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.